yaitu yang pertama, peristiwa reformasi 1908 yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua segi kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan, seperti demonstrasi, penjarahan, bahkan pembunuhan. Apa yang terjadi di daerah Anda waktu itu? Ada kejadian apa? Indonesia terdampak semata khusus Jepara. Pas 98 tidak terdampak ekonomi karena mebelnya ada orang asing ke sini. Jadi untuk ekonomi Jepara stabil. Untuk keamanan sempat terbersih di beberapa wilayah di sini, itu orang yang non Islam itu mau dibunuh, terpaksa dari pemuda Ansor itu mengamankan yang non-Islam, dan yang non-Islam itu diamankan oleh pemuda Ansor yang khusus di sini. Untuk demo itu imbasnya banyak sekali. Imbasnya ke demo itu seluruh desa sing penting demo, alasnya gitu. Sing penting demo petinggi, karena demo presiden yang di bawah demo petinggi, apa salah pokoknya di demokon, suruh berhenti, diganti yang baru. Itu kalau imbasnya sampai ke sini. Itu untuk yang demo. Untuk yang partai, ada partai karena imbasnya juga partai pokoknya yang Golkar itu harus tidak boleh, itu yang adu hajat harus, karena Golkar itu milik Pak Harto, kemudian tradisi untuk Golkar itu milik Pak Harto. Jadi imbasnya di sini untuk partai, karena Pak Harto reformasi kan demo Pak Soeharto, suruh turun karena sudah presiden sudah terlalu lama, jadi ya suruh turun. Mahasiswa yang di Jakarta, mahasiswa yang di sini masyarakat desa ikut demo petinggi gitu. Apa yang Anda lakukan saat itu? Saat itu karena saya tokoh dianggapnya, pada waktu dianggap tokoh agama, ya kita juga berdoa. Di samping yang pertama kita berdoa di balai desa supaya desa, khususnya di desa aman, seluruh kabupaten Jepara aman, khususnya lagi umumnya lagi ke Indonesia juga aman. Untuk yang tokoh agama kita berdoa di masjid, di musola, di balai desa. Untuk yang tokoh masyarakat mengamankan Siskampling diamankan pada saat itu supaya tidak ada penjarahan untuk yang non pribumi dan Islam gitu. Untuk soal kedua, krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menurun, utang luar negeri yang melambung dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun, merupakan salah satu sebab marahnya masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru saat itu. Bagaimana kondisi ekonomi daerah Anda saat itu? Gaji yang Anda peroleh dengan kebutuhan lebih besar mana saat itu? Bagaimana keadaan ekonomi Jepara secara umum menurut Anda saat itu? Ulang lagi ya, untuk umumnya di Indonesia pada saat 98 krisis ekonomi, krisis moneter bahasanya. Tapi khusus daerah Jepara dan di sini juga itu tidak ada imbas sama sekali. Khusus Jepara ya, tapi umumnya di Indonesia itu krisis moneter. Di Jepara itu tertolong dengan adanya mebel itu adalah pekerjaan, tidak ada yang PHK, tidak ada. Khusus Jepara itu normal, malah meningkat untuk perekonomian. Karena di sini juga yang perempuan ngamplas, yang laki-laki itu nugang, mungkir, bahasa kini nata. Pada saat
98 itu di sini khususnya di Kabupaten Jepara krisis ekonomi tidak terdampak sama sekali gitu. Untuk kebutuhan dan pengeluaran apakah stabil atau melonjak? Kalau pada saat ini malah melonjak ya, karena memang dari asing itu ke Jepara semua, pas 98 loh ya, pas 98 itu Jepara meningkat ekonominya, umumnya di Jepara. Untuk soal nomor 3, peristiwa reformasi 1998 dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demonstrasi besar-besaran turun ke jalan mengakibatkan mencekamnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI atau Polri